Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya makasih banyak untuk keluangan waktu kalian menghadiri Zoom meeting kali ini. Di Zoom meeting kali ini kita bakal bahas satu materi, yaitu permutasi. Khususnya ini dilakukan untuk sebagai bagian dari penyelesaian tugas Pak Andri di PPG. Baik, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja nih. Sebelum kita ngomongin permutasi, mungkin beberapa dari kalian tuh udah paham banget ya, permutasi itu mengenai ini Pak, gitu ya. Saya udah baca nih di bagian ini, atau saya masih ingat nih Pak mengenai permutasi, yaitu mengenai titik-titik kayak gitu. Nah, tapi sebelum ke situ, saya mau kasih dulu persepsi buat kalian. Ini adalah materi yang sebelum permutasi. Nah, di materi sebelum permutasi kita udah bahas mengenai aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, ini hubungannya kayak kalau misalnya kalian ingat ada soal-soal yang ini nih, jadi ada berapa sih style atau gaya yang bisa kalian bikin dari 3 kemeja sama 3 dasi yang berbeda kayak gitu. Nah, ada yang masih ingat nggak kalau misalnya kayak gitu? Ini saya izin untuk share screen juga ya, sebentar. Nah, sudah nampak di layar kalian? Oke ya. Nah, ini salah satu dari materi yang kemarin, yaitu mengenai aturan penjumlahan dan perkalian. Jika kalian punya persediaan kemeja ada 3 macam warna dan pola, kemudian ada 3 macam dasi dengan warna dan pola yang berbeda, kira-kira ada berapa banyak gaya yang bisa kalian bentuk nih dari pakaian ini? Ada yang bisa jawab? Ada? Ada yang masih ingat? Mengenai aturan perkalian dan penjumlahan? Silakan. Gimana Tok? Itu ya Pak, diurutin satu. Gimana Tok? Pakai permutasi kan? Pakai permutasi, nggak ke situ dulu. Ini pelajaran mengenai aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, ada yang masih ingat nggak? Iya. Jadi kalau misalnya Jadi kita diurutin opsinya misalkan. betul banget. Jadi kalau misalnya Misalkan dibikinin baju tim Pak. Terus betul. Jadi dasinya misalnya ada 3. jadi gimana Tok? Endingnya gimana? Bajunya ada 3, dasinya ada 3. Berarti ada berapa style yang bisa terbentuk? Ada 9 ya? Ada 9, betul banget. Jadi sebenarnya sih untuk menyelesaikan persoalan ini di pertemuan kemarin kan harusnya kita menggunakan diagram pohon ya, di mana kita bakal bikin ABC untuk bajunya, kemudian 1, 2, 3 untuk melambangkan dasinya. Kemudian ABC itu akan bertemu dasi 1, dasi 2, dasi 3, B-nya akan ketemu dasi 1, dasi 2, dasi 3, C-nya akan ketemu dengan dasi 1, dasi 2, dasi 3. Jadi ada 3 elemen di bagian pertama dan 3 pilihan di bagian kedua, jadinya 3 kali 3. Atau gampangnya emang bener banget, ini tinggal 3 dikali 3 gitu ya. Jadi jawabannya ada 9 style yang bisa kita bentuk dari persoalan berikut. Nah, lagi ke persoalan kedua, masih ngomongin aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, kalau misalnya ibarat ada 3 tempat nih, dari tempat biru ke tempat merah ada 3 jalan, dari tempat merah ke tempat hijau ada 2 jalan, ada berapa cara kita sampai dari tempat biru ke tempat hijau? Nah, ada yang punya ide? Silakan. 6 bukan Pak? 6. Gimana Div caranya? 3 kali 2. 3 kali 2. 3 itu didapat dari? Dari yang pertama ke yang kedua. Pertama, oke. Kemudian? Terus 2-nya dari yang tengah ke belakang. Yang tengah ke belakang, betul. Jadi jawabannya 6. Nah, soal ini bisa dimodifikasi nih. Seandainya kita mau jalan dari biru ke hijau, tapi balik lagi ke biru. Nah, itu kan nanti bakal beda lagi. Kemudian di kemarin juga udah kita bahas, gimana kita jalan dari biru ke hijau, balik lagi ke biru, tapi jalan yang sebelumnya sudah dilalui, nggak boleh dilewatin lagi, itu bakal jadi masalah tersendiri nantinya. Nah, itu silakan kalian buka lagi catatannya. Nah, yang terakhir nih untuk ngingetin lagi mengenai aturan dan perkalian dan penjumlahan. Kalau dari tadi kayaknya kelihatannya perkalian doang Pak, aturan penjumlahannya nggak ada. Nah, di soal yang ini bakal kelihatan. Silakan. Ada yang punya ide untuk mengerjakan soal ini? Ada yang masih ingat caranya? Kita mau jalan dari kota A ke kota D gitu ya. Tapi ada 2 pilihan. Kamu bisa lewat ibaratnya kalau kita perjalanan lintas Jawa, bisa lewat Pantura, bisa lewat jalur selatan nih. Kayak gitulah kurang lebihnya. Ada yang punya ide nggak? Cara ngerjainnya?
Itu jalur ABD ditambah jalur ACD. Betul, kita anggap aja jalur utara sama selatan ya Mas ya. Anggap aja kita lagi mudik gitu ya. Betul, di sini ada jalur ABD, hati-hati nyebut nama ABD, kemudian ada ACD. Nah, berapa banyak jalan yang bisa dibentuk dari kota A ke kota D melalui kota B? Nah, 12. 12. Dari mana Mas? 4 kali 3. 4 kali 3. Jadi ada 12. Sementara dari kota A ke kota D melalui kota C ada berapa tuh? 9. 3 kali 3. 3 kali 3. Jadi jawabannya 9. Jadi total jalur yang bisa ditempuh dari kota A ke kota D melalui kota B atau kota C adalah total jalurnya 21. 21. Dari mana? Dari ya udah jalur utara ada 12, jalur selatan ada 9. Jadi di sini terlihat ya pada contoh soal yang ini terlihat gabungan antara yang disebut sebagai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan perkalian ketika kalian menghubungkan antara benda 1 dan benda 2 atau cara 1 dan cara 2, sementara aturan penjumlahan muncul sebagai alternatif 1 dan alternatif 2. Jadi kita dapat. Nah, itu barusan apersepsi nih. Barusan itu adalah materi yang sebelumnya kita pelajarin. Nah, hari ini kita bakal belajar mengenai permutasi. Nah, kalau kalian lihat di layar, sekilas sih dikasih spoiler ya, permutasi itu adalah di mana urutan diperhatikan. Dan ini bakal jadi pembeda antara permutasi dengan cara pengaturan yang lainnya gitu. Dalam hal ini kombinasi seperti itu. Nah, ini hanya spoiler aja, nanti kita bakal paham sendiri mengenai apa yang dimaksud sebagai urutan di persoalan ini. Kemudian di materi permutasi ini, KD dan IPK yang dipelajari di sini, jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di sini adalah menganalisis aturan pencacahan. Di dalam hal ini ada penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kita udah belajar penjumlahan, perkalian, dan sekarang kita belajar permutasi. Kemudian melalui masalah kontekstual. Kemudian di 4.3-nya kita belajar juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Dan kita lagi jalan di permutasi. Nah, khusus di pertemuan kali ini, IPK-nya adalah yang pertama, kita mengidentifikasi suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan permutasi, gitu ya. Kemudian mengubah sketsa diagram pohon, daftar susunan objek menjadi aturan perkalian pada masalah permutasi. Nah, ini nanti kalian akan mengerjakan LKPD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disebutkan di IPK ini. Kemudian menerapkan konsep permutasi unsur beda dan unsur sama dalam masalah kontekstual. Yang terakhir menganalisis permasalahan yang bisa diselesaikan dengan permutasi, kayak gitu. Yang untuk keterampilannya sendiri, IPK-nya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi, meliputi permutasi dengan unsur beda dan unsur sama. Nah, dari IPK barusan, kalau misalnya kita sederhanakan, emang apa sih yang bakal kita pelajarin di pertemuan kali ini? Nah, ini, jadi materi kali ini cuma 2 sih intinya. Yaitu kalian akan belajar permutasi dengan unsur berbeda, itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar permutasi dengan unsur yang sama. Nah, kayak apa sih penjabarannya? Sekarang kalian perhatikan dulu persoalan berikut ini. Nah, di sini saya menantang kalian untuk memberikan hipotesis, boleh berupa jawaban udah jadi, atau berupa kayak, Pak, saya sih kebayang kayaknya caranya kayak gini, gitu ya. Nah, kita belum bagi kelompok dulu, nggak apa-apa, kita masih di main room dulu. Di sini saya sajikan ada 3 persoalan utama, gitu, di mana nomor 1 ada cabangnya, gitu ya. Kita coba yang pertama dulu, 4 laki-laki dan 2 wanita duduk pada sebuah kursi panjang. Berapa cara susunan duduk yang dapat terbentuk jika 2 wanita duduk berdekatan? Nah, ini ada kondisionalnya ya, ada kondisional, ada syarat-syaratnya untuk di persoalan yang pertama. Yang kedua, berapa cara susunan duduk yang dapat terbentuk jika 2 wanita duduk tidak berdekatan? Nah, jadi sebenarnya ini adalah masalah permutasi. Kira-kira menurut kalian, untuk yang nomor 1 dulu, nggak apa-apa kita bakal bahas satu-satu, nggak langsung 3-3-nya sekaligus. Ada yang punya ide nggak? Kira-kira nomor 1 tuh, Pak, karena saya udah baca bahannya kemarin, kayaknya sih caranya kayak gini deh, Pak, gitu. Atau, Pak, karena ini berhubungan sama aturan perkalian atau lanjutan dari aturan perkalian, kayaknya kayak gini. Itu boleh kalian coba ungkapin aja. Silakan. Ada yang punya ide?
untuk menyelesaikan persoalan nomor 1A dulu deh. Kira-kira aja. Itu kan ada 5 ya totalnya. Ada Betul. 6. Ada 4 6. laki-laki Betul. sama 2 wanita, ya kan? Ya. Yang di A itu diminta jika 2 wanita duduk berdekatan. Ya. Berarti bisa dong kita anggap 2 wanitanya itu jadi 1 aja. Oke, jadi asumsi Aito, hipotesis yang bisa Aito ajukan untuk nomor 1, Pak, bisa nggak Pak, karena itu minta 2 wanita duduk berdekatan, berarti 2 wanita itu dijadikan 1 ya? Oke, boleh banget, jadikan 1. Oke, ada lagi yang lain masukannya untuk 1A atau kayaknya cukup Pak itu, Aito? Gimana? Silakan. Aito sudah memberikan hipotesis, katanya karena ini ya, 2 wanita duduk berdekatan sehingga Aito bisa memberikan sebuah asumsi bahwa 2 wanita itu dijadikan 1 item saja dulu Pak dalam penyusunannya seperti itu. Oke. Ada lagi tambahan? Tidak ada? Dari Mas Fahri atau Mbak Diva ada? Saya Setuju, Pak, sama setuju. Aito, Pak. Setuju, oke baik. Kita lanjut ke yang B. Nah, kalau setuju ya, kalau nggak ada bantahan atau tambahan, kita lanjut ke yang B. Berapa cara susunan duduk yang dapat terbentuk jika 2 wanita duduk tidak berdekatan? Nah, kalau tadi di bagian pertama dia minta 2 wanita duduk berdekatan, kalau yang B dia minta 2 wanita duduk tidak berdekatan. Ada yang punya ide nggak caranya kayak gimana? Kalau yang pertama, itu kayaknya bagus nih hipotesisnya, tapi saya nggak mau bilang benar atau salah dulu. Kalau yang B gimana? Silakan. Ada yang punya ide? Pak, tapi nggak tahu benar atau salah ya. Boleh, Tok. Cara ngitungnya itu kita ngitung semua susunannya tanpa syarat, terus dikurangi sama yang 2 wanita duduk berdekatan. Oh ya, ada ide Pak saya. Jadi kita hitung dulu semua susunan gitu ya, semua susunan tanpa syarat gitu ya. Syarat nanti dikurangi oleh jawaban yang pertama. Betul ya, Tok? Iya, Pak. Oke, ada tambahan dari kawan-kawan yang lain atau ada masukan lagi? Atau Pak, saya kayaknya nemu alternatif lain deh selain menggunakan yang ini. Silakan. Belum ada? Gak apa-apa sih, ini dari kalian dulu aja, nanti kita akan bahas di akhir. Oke, cukup? Dari Kak Irena, ada yang mau ditambahkan dari jawaban Aito barusan? Di 1B? Nggak ada, oke baik. Kita lanjut ke nomor 2. Silakan berikan hipotesismu terhadap jawaban nomor 2. Banyak cara 3 wanita dan 4 pria dapat disusun dalam 7 kursi berdampingan dalam susunan yang simetris. Nah loh, ada yang punya ide nggak kalian? Harus diapain dulu sih gitu. Di sini berarti total ada 7 kursi. Nih, saya akan kasih kalian sedikit trigger. Nah, ada 7 kursi. Apa nih yang harus kalian lakukan dari 7 kursi ini? Menyusun 4 pria dan 3 wanita dalam susunan yang simetris. Simetris itu maksudnya wanita pria gitu ya Pak? Ya, simetris itu maksudnya bagus gitu loh, dilipat itu bisa gitu, Dev. Kayak bangun yang simetris itu. Gimana, Dev? Menurut saya kan ada 4 pria, 3 wanita. Jadi karena pria yang banyak, jadi 4-nya kita mulai dari awal Pak. Jadi 4. Jadi ini pria gitu? Itu karena ya ketiga 2, 1. Tapi karena mintanya simetris, jadi kayak berlompat gitu. Berlompat. Jadi pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria. Oke, ini simetris? Simetris ya? Simetris. Oke, ada lagi nggak susunan yang mungkin lagi? Kalau tadi Diva bilang katanya saya bikinnya pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria, Pak. Ini simetris karena kalau misalnya ini adalah simetri lipatnya, ini antara kiri sama kanan mirip Pak, bagus gitu ya, itu simetris. Ada lagi silakan yang punya ide. Kalau nggak ada sementara ini dulu nih. Tambahannya ya Pak? Boleh, gimana? Itu prianya bisa diputer-puter ya?
Prianya bisa Pria diputar-putar? pertama. Bisa, Jadi ya bisa. Baik, ya caranya jadi ya prianya berbeda benar. Pria berbeda. prianya di apa namanya? Kemungkinan pria ditambah kemungkinan wanita. Oh, kemungkinan pria tambah wanita, nggak apa-apa. Saya tulis dulu ya, nanti kita akan coba evaluasi. Kata Mas Hanif, kemungkinan pria akan ditambah dengan kemungkinan wanita. Nanti kita akan verifikasi di akhir ya. Oke, ada lagi Mas Hanif tambahannya? Itu dulu, oke. Dari segi susunan, kalau tadi Kak Diva udah bilang katanya, kalau aku sih bikin susunannya PW, PW, PWP. Nah, ada lagi nggak kemungkinan susunan selain yang sudah disebutkan oleh Kak Diva? Ada lagi, teman-teman? Kalau belum kayaknya ada, nggak ada Pak, soalnya dia nggak bakal simetri gitu Pak. Nanti nggak simetri. Ada Pak. Ada Pak. Gimana tuh? PP, WWW, PP. PP, WWW. P-nya 3 di tengah. P-nya simetris ya? Oke. Ada lagi? Kayaknya udah mulai tercerahkan nih, kalau udah ada bentuk ini udah kelihatan nih, bakal ada lagi yang lain. Berarti nggak bisa yang kayak gitu. Gimana ya? Gimana? Ada lagi nggak? Nah, kalau WPP, WPP, WPPW. WPP, PW. Oke, ini simetris juga ya. Oke, sip. Oke, itu udahlah, biarin ya. Ini hipotesis kalian udah bagus banget, kalian udah bisa menyusunnya. Kita langsung ke nomor 3, biar waktunya nggak habis nih. Hitung susunan yang berbeda dapat dibentuk menggunakan semua huruf pada kata banana dengan syarat huruf N selalu berdampingan. Nah, di sini dulu lah. Kalian kan belum belajar nih mengenai permutasi yang unsur sama, walaupun tadi sudah disebutkan materi yang akan kita pelajari. Tapi di sini ada conditional ya, atau ada syarat huruf N selalu berdampingan. Nah, ini dulu deh. Kalau ada huruf N selalu berdampingan, apa ya yang harus kalian lakukan? Dari situ dulu. Ketetapan apa ya yang saya harus pegang dulu nih sebelum kita menghitung banana, tapi dengan syarat huruf N selalu berdampingan. Ada yang punya ide? Pakai yang tadi, N-nya dijadiin 1. Betul, bener banget. Pakai yang Aito tadi Pak, sama kayak 1A. Jadi dalam hal ini kedua N itu dijadikan satu item dulu yang sama. Nah, jadikan satu item. Oke, itu adalah beberapa hipotesis atas 3 soal yang saya ajukan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan. Jadi untuk acuan kali ini, tadi kita udah persepsi, ngomongin aturan perkalian, ngomongin aturan penjumlahan, kita udah juga sekilas melihat persoalan yang terkait dengan permutasi dengan unsur yang berbeda dan unsur sama, dan kalian sudah mengajukan hipotesis di situ, gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan nomor 1 dan nomor 2 dalam hal ini. Jadi di pertemuan kali ini kita akan menggunakan discovery learning, gitu ya. Pertama, saya berikan stimulasi berupa permasalahan, kemudian kalian mengajukan pernyataan permasalahan, itu bisa berupa jawaban resminya atau jawaban yang masih kira-kiranya, gitu ya. Nanti akan kita bahas, akan kita verifikasi apakah kira-kira kalian atau hipotesis kalian tuh berlaku di persoalan ini. Kemudian di bagian ketiga nanti kita akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu melalui pengerjaan LKPD, dan kalian bisa nyari di berbagai sumber, di internet juga bisa. Saya juga sudah melampirkan video untuk pelengkap LKPD-nya, nanti kalian dengarkan juga. Nah, dari pengerjaan LKPD nanti diharapkan kalian bisa menemukan nih konsep-konsep kayak, oh iya ya, ternyata untuk ngedrive soal yang tadi tuh kayak gini harusnya nih, yang tadi kayaknya kurang tepat, atau yang tadi udah tepat tapi lanjutannya kayak gimana gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan pembuktian. Pembuktian itu nanti kalian akan menyampaikan temuan-temuan kalian atau cara-cara atau hasil-hasil verifikasi kalian terhadap tadi ya, pernyataan yang tadi udah di awal disebutkan. Yang terakhir kita bakal melakukan penarikan kesimpulan ya. Di sini kita akan memilah dan memilih gitu, mana nih konsep yang benar, mana konsep yang kayaknya nggak perlu dilanjutin lagi kayak gitu. Nah,
kemudian hari ini kita bakal ngebagi kelompok menjadi 3 aja, karena di sini saya lihat partisipannya ada 12 ya, jadi satu kelompok berisi, saya ganti deh jadi 4 ya, karena, enggak ya, saya lihat dulu. Oke, kita bakal bagi jadi 3 aja di sini. Jadi satu kelompok berisi 4 orang. Nanti tugasnya ada yang mencatat, kemudian ada yang melakukan presentasi terhadap temuannya, kemudian yang 2 lagi juga membantu diskusi atau menambahkan. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD yang saya bilang tadi, itu ada 5 diskusi, ada 5 kolom diskusi yang nanti harus kalian kerjakan langsung di OneNote kalian. Jadi di sini kita menggunakan Microsoft Teams dan OneNote ya. Buat teman-teman udah saya invite ya di Teams saya. Di situ udah saya juga berikan bahan materi untuk kali ini termasuk LKPD-nya. Nanti kita cek bareng-bareng. Kita akan melakukan kesimpulan dan terakhir kita akan melakukan kuis. Kuisnya ada 5 soal PG. Itu linknya ada di Teams juga. Udah saya kasih. Kemudian 3 esai. Nah, lanjut lagi nih. Teams-nya silakan kalian buka dulu. Di situ kalau kalian buka Teams, sudah ada post ya dari saya di general. Oke. Sudah ada 3 bahan juga yang saya lampirkan di situ. Bentar ya. Oke, nah coba kalian buka-buka aja Teams-nya. Di situ udah saya berikan assignment ya. Gimana untuk Farid, sudah dibuka Teams-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Isinya apa, Mas Farid? Kalau boleh disebutkan. Isinya, ini gimana bikinnya? Isinya ada apa? Lembar kerja, terus bahan ajar, terus sama link quiz, sama instruction. Oke, sip ya. Nanti bisa kalian buka aja LKPD-nya di situ. Oke, di sini saya akan langsung bagi menjadi 3 kelompok ya untuk kalian berdiskusi di dalamnya. Ini random aja. Oke. Oke, waktunya untuk diskusi itu 25 menit untuk membicarakan penyelesaian dari LKPD-nya. Nanti jika waktunya sudah habis, kita akan kembali ke main room untuk melakukan verifikasi dari hasil temuan-temuan kalian. Oke, saya sudah membuka breakout room. Silakan kalian masuk ke room masing-masing. Yang terjadi langsung nih Pak. Masih di mute Pak. Baik Mas, makasih. Ini multiple sharingnya sudah saya buka. Silakan salah satu dari kalian untuk melakukan sharing di layarnya. Kemudian kalian lakukan proses diskusi dari diskusi 1 sampai diskusi 5. Silakan. Mungkin siapa yang bertugas untuk mencatat di kelompok ini? Oh, semuanya nih Pak, diskusi 1 sampai 5 ya? Oh iya. Arif, Arif. Nip. Apa Nip? Catat di OneNote. Iya, di OneNote langsung aja Rit, dicoret-coret aja di situ. Saya nggak ada ini lagi, pakai laptop lagi. Oh. Boleh yang pakai iPad? Saya iPad sih cuma kudu matiin kamera. Oh ya nggak apa-apa.
Yang penting bisa share screen. Nah. Oke, siap. Ya, oke. Makasih Mas. Saya ke kelompok sebelah dulu ya untuk mastiin multiple sharingnya bisa hidup. Nanti saya balik lagi. Ya. Oke, nih yang sharing siapa nih? Saya, Pak. Oh, itu. Oke, Tok. Langsung kerja di sini aja ya, Tok. Latihannya ya? Yang bahan nggak usah, Tok. Langsung ke LKPD aja. Ini bahan untuk kamu baca-baca aja. Oh. Ya, kalau misalnya kamu agak kesulitan di LKPD, referensinya boleh dari bahan. Di OneNote-nya, Tok. Di OneNote. Ya. Di permutasi itu. Langsung. Waduh, ini kelompoknya salah nih kayaknya. Di sini semua. Apa deh? Oke, Tok. Ya, itu. Dari situ, Tok. Ditunggu aja. Masih loading kayaknya. Ya, sip. Bisa ke bawah, Tok. Didiskusikan aja. Sebentar saya ke kelompok lain dulu ya, untuk memastikan share screen-nya jalan atau enggak. Ya. Nanti saya balik lagi. Oke. Oke, yang share screen siapa nih? Boleh salah satu? Saya Pak, tapi lagi masih dibuka. Oke. Yang di OneNote ya, Nat, bukan yang di PDF ya. Jadi LKPD-nya yang di OneNote. Pak. Oke, sip. Saya tungguin deh sampai kebuka. OneNote yang mana ya, Pak? Di Teams, Dav, coba. Oh, di Teams. Di Teams baru tuh ada grup PPG. Andri. PPL Andri apa PPG Andri, lupa. Saya mau masukin Karena nggak bisa kemarin, soalnya Karena kan HS-nya udah dihapus sama ICM. Iya. Oke. Anju di bahasa Inggris sudah selesai? Udah. Udah, oke. Nggak tahu sih, tadi Miss Intan live aja katanya. Oh gitu, siap deh. Udah kebanyakan orang yang di situ ya? Enggak, pokoknya udah selesai diskusi kayak gini tadi. Oke. Bisa nanti? Permutasi dia, Pak. Iya, yang permutasi, betul. Langsung coret-coret aja nanti di OneNote. Gimana? General kan ya? Gimana, Nat? General, gimana ya? Iya, general. Di PPG ya, Nat? Di Teams PPG ya, benar nggak? Namanya tuh PPG Andri Setiawan, Nat. Di notif. Di notif general PPG Andri Setiawan. Nah, dia udah masuk belum ya? Jangan-jangan belum lagi. Parah banget. Udah ada belum kan sama kamu? Nama kayaknya ada deh. Ada. Ada kan? Anju emang suka gitu sih, Nat. Nah, udah. Sip. Jangan yang bahan, Nat. Yang bawah aja langsung. Yang bawahnya. Yang LKPD. Bahan untuk baca-baca aja. Ini. Bukan yang ini, Nat. Kamu mau bukanya di inian. Bukan yang ini. Yang bukan Teams yang ini. Coba deh, kamu ada tim satu lagi yang PPG, Nat. Ada nggak? Tunggu. Saya perasaan cuma satu deh. Nah, Coba saya. Boleh. Jangan-jangan belum saya sign lagi si Nadia. Belum. Udah padahal. Ini ya, permutasi. Permutasi. Ya itu. Bawahnya tuh ada LKPD. Itu kan yang tadi tuh. Nah, itu diskusi 1 kerjain sampai diskusi 5. Waktunya 25 menit ya. Banyaknya. Dikit, gampang itu. Ya. Yuk, silakan. Gunakan diagram pohon dan aturan perkalian banyak. Nah, itu penjelasannya ada di atas kalau kalian lihat. Nah, kebayang kan? Oke, saya lihat dulu ya. Saya ke tempat lain dulu ya. Pak.
3 ini. Wah, Pak. Kudu ada Bapak baru ini, Pak. Apa tuh? Kenapa, Mas? Kudu ada bapaknya baru bisa ini. Bisa apa? Baru bisa nge-record. Kalau Oh, nggak bapaknya apa-apa. pergi, Nggak apa-apa. Oh ya gitu. Iya. nggak ke-record juga. Iya. Ini kita annotate jadinya, Pak. Iya, Nggak apa lah nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini terus di sini ada. Annotate nanti Insya Allah ada. bener. Nanti di SS ya. Ya, Kalau di SS, annotate di SS ya. Yuk. ya Pak. Nah, soalnya Siap. kalau di annotate nggak ada di situnya. Itu kan bisa, Mas. Di draw aja, Mas. Di draw. Kayak mana, Pak? Enggak, saya draw-nya anu, Pak. Draw-nya ini jelek. Hah? Pakai mouse dia, Pak. Draw saya jelek. Oh gitu ya. Oh ini jadi yang nge-share itu Farid yang bilang Hanif. Iya. Oh, ya udah ntar di share di apa namanya di SS aja. Nah, ini guys. Iya. Berarti kan yang pertama, ini bener gak kayak? Ya. Kurang benar. nih. A B C Ini D, A C B D. ini C, ini D, ini B, A C ini C, D ini C itu B. B. Nah, berarti yang pertama A B C D, terus A C D C, terus ini kudu beneran nih Pak, kudu digambar diagramnya Pak. Ya. Nah kalau misal kalian udah ngebayangin, kayaknya Pak ini saya udah ngebayang jawabannya. Berarti ada apa namanya cepatnya tuh kayak gini aja gitu. Kalian kebayang nggak? Oke. Menyimpulkan nggak? Sama ya, kayak gini. Pokoknya sampai bawah juga kayak gini guys. Pokoknya pengambilan pertama kan ada 4 nih, diambil 1, 3, diambil 1 lagi, tinggal 2 cabangnya tuh. Terus diambil 1 lagi, tinggal 1. Nah, gitu. Berarti ini 4 cabang ya kalau ini ya. Kalau bisa dibilang ya. Oh, easy. 4 cabang nih berarti. 2, cabang 3, cabang 4. Nggak apa-apa sih, nggak usah, Ya, ada 4. nggak usah diiniin. Yang penting ada 4 pilihan lah. Ya. Kemudian di bagian kedua ada berapa pilihan? Ada Bagian kedua ada 2 pilihan. 3 pilihan. Ini kan pertama 4 pilihan ya. Bagian 2. Astaga. Ya, bagian pertama ini guys. Iya. Bagian pertama ini. yang mana sih? Bagian 2, pertama yang mana? 3, Oh, itu. ini 4. Oke. Sip. Saya ke Bagian sebelah pertama ya. ada Kalian lanjutin aja diskusi. satu pilihan. Oke, siap. Ya, 4, 3, 2, 1. Iya, sama 4, aja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wah, udah nomor 2 aja, udah diskusi 2 aja. Udah dong. Coba ke atas dulu. Mau lihat? Ada di Aito, Pak. Tadi kita pakai annotate. Oh, Gitu. di SS nggak? Itu Pak di Aito kayak Yang penting di SS aja. Nanti waktu kalian presentasiin masih ada gitu coretannya. Habis itu. Kan kalau annotate kan hilang nih, bener nggak? Iya, jujur iya. Mendingan, Tapi Aito catat, Pak. oh itu nyatet ya, udah nggak apa-apa kalau gitu. Mm-mm. Nah maksudnya daripada kerja 2 kali kan nggak apa-apa annotate. Cuma nanti Iya di sih. SS aja. Waktu presentasi, Oke. SS tadinya aja gitu dipresentasiin. Oke, lanjut deh. Ya, Pak. Yang penting itu bukan kalian nemuin jawabannya ya, tapi kalian bisa nerangin nih polanya nih Pak. Kalau ini sih kayak gini nih Pak, yang tepatnya gitu atau yang efektifnya kayak gitu. Karena hukum-hukum yang terjadi itu kayak gini gitu. Oke? Oke, Pak. Sip. Oke, Pak. Lanjut. Saya mau liatin dulu. ntar di foto aja buat dipresentasiin atau ya. Boleh di SS aja. Udah. 4 kali 3 kali 2. Bingung. Kena 3, kena 2, kena 1. Oke, yang C. Nih, jadi kita tinggal hitung aja ya, guys. Iya. Dijabarin aja situ dicoret. Oke. 76. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 1 4 3 2 1.
Ini nih, berapa nih? 20. Itu bisa multiple ini annotate. Bisa 40. 840 ya? Oh iya tuh. Nah tuh, Roy, coba Roy dijelasin Roy tuh. Kamu ngelakuin apa tuh? Iya sama, sama jadi ini kayak Diva juga. Jadi dijabarin. Bedanya kan ada 20 bedanya. kan. Nggak usah dihapus ya. Nih bagus nih temuannya. Jadi antara pengerjaan Diva sama pengerjaan Fahri ada sedikit perbedaan nih. Fahri dalam penulisan. Oh, Langsung ya. ya, Iya. Bedanya jadi apa kan coba? 18 faktorial itu tuh terdirinya 18, 17, 16, 15 bakal terus turun gitu. Nah, sedangkan 18 yang di penyebutnya juga kayak gitu. Jadi setipe, jadi sama aja dicoret. Gitu. Jadi biar lebih ini ya. Lah kok dihapus, Ri? Maaf. Biar di SS dulu aja baru dihapus. Iya. Nah, ini akhirnya Diva juga melakukan hal yang sama ya. Karena kalau ditulis faktorial kurang ini ya, kurang apa, Div? Efisien. Nah, efisien ya, makanya kita bisa coret langsung. Sip. Iya. Silakan di SS aja, nggak usah ditulis ulang. Nanti ditampilkan aja ininya ya. Oke, saya ke grup sebelah dulu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Lanjut. Ya. Gimana, Mas? Hanif mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ini cara 5 orang duduk berarti cara duduknya bukan posisinya kan ya, Pak? Posisi, maksudnya posisi. Jadi kalau posisi. Pindah kursi gitu. Betul. Berarti 5 faktorial doang ya? Betul banget ya. Silakan. Ya. Tuh kan 5 faktorial doang. Astagfirullah. Lupa. Iya. Kirain cara orang duduk nyerok. Benar. Terus kakinya. Jadi di sini nanti kalian bakal lihat nih nanti sih setelah diskusi ketiga baru bakal kelihatan. Ada yang langsung bisa pakai faktorial aja, ada yang kita mesti bikin garis-garisnya dulu kayak gitu. Nanti bedanya di mana? Nanti kalian tangkap deh bedanya di mana ya. Terkait sama ini sih jumlah jumlah slotnya seperti itu kurang lebih. Itu spoilernya itu dulu, silakan kalian lanjutkan. Oke, siap. Saya ke room sebelah dulu. Oke, makasih, Pak. Udah sampai mana nih? Baru naik. Yang A. Belum. Gimana? Tadi udah kerja. Jawabnya ditulis di sini apa di kertas apa gimana deh, Pak? Iya, langsung aja di sini terus di SS, nggak usah 2 kali kerja. Atau kalau kalian bisa menggunakan menu draw yang ada di Microsoft ini bagus banget gitu. Jadi kalian pakai menu draw, bisa langsung cari-cari di sini KPD-nya. Nggak bisa, nggak berbentuk tulisannya. Oh, nggak berbentuk ya? Ya, gimana enaknya? Di SS habis itu di SS habis itu dicoret-coretnya pas di SS. Bisa nggak? Ya, boleh. Bebas lah. Pokoknya kalau pakai iPad kan agak lumayan bisa dicoret-coret kan? Ya. Tapi di share screen biar bisa diskusi. Boleh ya? Yang lain udah sampai diskusi 3 nih. Ya, silakan. Ya, yang 2 dulu yang 2 dulu aja. Ya, boleh langsung. Nanti nggak saya tanyain deh, diskusi satunya nggak saya tanyain deh. Bisa nggak ditulis di situ? Sudah kasih kamu sekalian deh. Bisa tapi aneh. Bisa. Mau aku Tapi tulisin tulis. Boleh Kak. Tapi aku nggak bisa share screen. Aku tulisin nanti aku kirim ke lain gitu ya. Boleh atau share di sini juga bisa. Atau Rena pakai ini aja Ren. Annotate-nya si Zoom. Annotate-nya Zoom. Nanti di SS sama siapa Anju boleh, Nadia boleh. Jadi ntar waktu saya tanya
SS-nya aja yang ditampilin gitu. Oke? Muncul nggak? Muncul ya? Ada. Muncul, Pak. Ya. Yang Google kita apa? Oke. Tapi topiknya apa? Atau Oke, silakan tuh yang punya ide, misalnya, Kak, aku kepikiran nih Kak kalau kayak gini gitu. Gak usah grogi ya sama Karena ya. Dia baik kok. Kalau bingung nih Karena misalnya penjelasannya apa, tanyain aja. Itu bisa kayak gitu, kayak gimana, gitu ya. Oke, saya ke room lain dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh ini aja, raise hand atau minta tolong, kan ada di situ ya fiturnya. Pak, saya minta tolong ya, ntar saya datang. Iya. Dilangkahin. Jadi kan 5-7 kursi, ada 5 orang. Jadi kayak masih ada sisa 2. Masih. Ya, masih ada sisa 2. Menarik nih. Gimana nih? Menarik ya. Jadi kalau di atasnya emang nggak ada penjelasan, penjelasannya tuh ada di video. Nah, coba kalian cek deh videonya. Jadi di situ saya kasih sebuah statement bold gitu ya mengenai perbedaan antara slot sama objek yang mau ditempatkan di slot tersebut. Nah, apa yang terjadi nih jika si slotnya itu lebih banyak daripada objeknya? Silakan. Atau ada pendapat lain boleh. Kalau di sini kalian dapatnya apa nih? Coba kita lihat. Belum sih, Pak. Belum ya. Nih, jadi kata Ais dilompat-lompatin. Lompat-lompatin gitu. Iya. Jadi kalian tetap ya 5-nya itu jadi orangnya, kemudian si 7-nya itu jadi slotnya kayak gitu ya. Kalian berpikirnya seperti itu kan ya? Karena kursi itu slot, orang itu adalah objek kayak gitu. Nah, awalnya gitu sih. Bisa nggak kalau logikanya nih ya? Saya mau ngedrive kalian, jadi harusnya kalian lihat video aja nih. Bisa nggak kalau misalnya kita mikirnya bukan bukan slotnya tersedia, tapi kita mikirnya orang pertama bisa milih berapa kursinya, kayak gitu. Bisa nggak? Oh iya. Bisa nggak kalau yang kayak gitu? Bisa Pak. Nah, coba silakan lanjutkan. Jadi lanjutin, Bre. Jadi orang pertama sampai orang ke berapa berarti? 5. Oke, silakan. Jadi satu orang ada 7 ini ya Pak, 7 pilihan kan? Coba gimana tuh? Silakan mendialogkan aja sama kalian. Kalau tadi kan kalian terpaku sama kursi yang menjadi slot, kemudian 5 yang menjadi objek kayak gitu. Nah sekarang saya balik nih logikanya. Gimana kalau orangnya itu akan memilih gitu? Nah, jadi orang pertama akan memilih berapa kursi, orang kedua akan memilih berapa kursi, orang ketiga akan memilih berapa kursi. Silakan diskusikan. Jadi satu orang kan 7 ya, 7 pilihan. Salah. Oh, bisa sih. Mana Div? Kok nggak nongol Div ya? Bisa ya? Tuh, Pak. Kok? Oh ya. Kok panah ya? Salah lagi Pak. Nggak bisa di teks, nggak bisa draw. Nggak bisa. Annotate aja, annotate. Nah itu. Punya Kok jadi situ, Div? Itu bukan saya, Pak. Jadi Oke, gimana tuh? Silakan. Jadi gimana ya? Itu ada ide nggak? Ais ada ide nggak? Satu orang 7 pilihan. Nah, kita gini aja, Div. Kalau tadi kan saya bilang orang yang milih gitu. Nah, kamu anggap orang pertama itu jadinya garis pertama, orang kedua. Nah ya gitu boleh deh, silakan. Ya. Berarti ada 5 orang itu. Iya, garis aja. Kayaknya garis lebih enak, Pak. Nggak jadi. 7, 6, 5, 4. Ya. Oh iya. 3. Oke, sip. Jelasin dong 2, kenapa 3. tuh kayak gitu. Silakan diskusikan. Diva jelaskan. Karena kan ada 5 orang, jadi karena dari
orang pertama slotnya, misalnya orang pertama yang milih masih ada 7 slot. Terus orang kedua itu 1 slot kursinya udah diambil Pak, jadi tinggal 6. Nanti ya orang ketiga jadi 5. Terus orang keempat tinggal 4. Terus yang terakhir jadi tinggal 3. Oke, ini kan kamu lagi-lagi mundur ya, mundur dalam artian kamu menggunakan modeling slot lagi di pengerjaan soal ini. Padahal di bagian A itu kamu udah mulai bermain dengan simbol permutasi nih. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak modeling slot ini dijadiin simbol permutasi sama kayak di bagian A? Bisa. Seperti apa nih? Coba mau lihat. 7P5. 7P5. Nah, kesimpulannya apa? Kalau di bagian A itu kamu bikin 5P3, tapi di bagian B itu kamu bikin 7P5. Padahal yang satu adalah posisinya adalah orang P slot gitu kan ya. Sementara di B itu slot P orang. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari sini? Bisa kalian ambil? Kalau bisa dibalik-balik. Bisa kebolak-balik. Intinya? Iya. Intinya yang mana jadi slot atau yang mana jadi itunya nggak ngaruh terhadap permutasinya. Betul. Yang intinya yang lebih besar ada di depan. Ada di depan. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Apa ya Pak berarti? Ya, jadi pemilihan slot sama orang itu kadang-kadang memang kita terjebak ya. Kayak misalnya, Pak, ini orangnya kok lebih dikit daripada slotnya kayak gitu. Terus jadi bingung sendiri tuh kalau pakai simbolan gitu ya, karena makanya kalian kan di sini karena kalian tuh agak susah ngerjain yang bagian B karena kalian udah terlanjur menggunakan simbol di bagian A kayak gitu. Padahal kalau menggunakan simbol antara slot dan objek itu bisa terbalik gitu ya, bisa bolak-balik gitu. Loh, udah habis ya, udah 20 menit ya. Oke deh kalau gitu. Oh ya. SS dulu. Ya, silakan di SS dulu. Saya duluan ya. Oke. Oke, barusan kita ngelakuin diskusi selama 20 menit ya. 20 menit ternyata. Saya salah setting waktu. Nggak apa-apa, nanti kita bakal lanjutin lagi jika masih ada waktu. Sekarang kita mau coba diskusikan dulu nih dari diskusi pertama sampai diskusi ke kalian dapatnya sampai berapa gitu ya. Oke, kita coba ke kelompok 1. Tadi kelompok 1 kalau nggak salah itu ada sebentar saya ingat-ingat nih. Ada siapa? Ada Raisa ya? Kelompok 1 deh, angkat tangan deh. Ada Mas Hanif ya? Oke, ada Mas Hanif. Kemudian Farid. Ada Farid, ada Raisya, satu lagi ada Aryo. Oke, sip. Silakan kemukakan temuanmu dari diskusi. Pak, tadi kami baru sempat menyelesaikan di diskusi berapa sampai berapa. Kesimpulannya aja. Silakan. Oh, ini kita baru selesai sampai diskusi ke-3, Pak. Ini juga belum selesai. Oke. Ya. Kalau di presentasi. Boleh, silakan. Dari yang satu dulu, Mas. Temuan apa sih yang jadinya akhirnya, oh ternyata dari diskusi satu ini begini loh, kayak gitu. Silakan. Kalau di diskusi pertama, tadi kita udah mendiskusikan ini karena permasalahannya itu banyak cara menyusun A, B, C, D. Berarti bagaimana caranya kita menyusun berapa banyak kemungkinan susunan A, B, C, D di 4 slot. Di 4 slot ya. Jadi kalau misalnya digambarin pakai diagram pohon, ada 4 kolom ya. 4 kolom apa 4 apa nih? 4 baris, Mas. 1, 2, 3, oh iya, ada 4 kolom, betul. Iya, 4 kolom. 4 baris. Jadi setiap kolom itu ketika kita ambil 1 itu berarti berkurang 1 kan. Jadi 4, terus kolom kedua ada 3, kolom kedua ada 2, kolom terakhir ada 1. Nah, kalau kita susun kayak gitu, di kolom A, kalau kita sebut aja nih kolom pertama ini yang
pokoknya. Jadi kita kalau lihat dari kolom A itu ada 6 kemungkinan susunan. Berarti secara tidak langsung kolom B, C dan D ada 6 kemungkinan juga. Karena ketika kita ambil 1, sisa 3, sisa 2, sisa 1 gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini ketika satu kolom itu ada 6 kemungkinan, karena di sini ada 4 apa nih? 4 pokoknya nih. Itu berarti ada 24 kemungkinan. Nah, itu cara ribetnya dan ngabisin kertas. Tapi kalau simpelin lagi, tadi kita diskusi pakai ada contohnya juga di LKPD ini. Caranya pakai faktorial. Namanya faktorial. Jadi faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketika ada 4 kemungkinan di 4 slot, langsung aja 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya sama 24 gitu Pak. Itu diskusi pertama. Mohon maaf ini nggak ditulis soalnya takut waktunya kurang dan ternyata waktunya kurang juga. Jadi kita lanjut saja. Baik, ada yang terima mau kasih banyak Mas Hanif nih atas penyampaiannya. Oke. Dari teman-teman ada yang mau tambahin atau kira-kira ada yang beda gitu dari yang diskusi satu dulu tadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Hanif? Tidak ada? Oke, baik. Tadi ada bold-nya nih yang dibilang sama Mas Hanif, katanya ketika memang ada 4 objek dengan 4 slot, kita bisa langsung menggunakan apa Mas tadi? Bisa kita bold? Faktorial. Faktorial, jadi bisa langsung 4 faktorial. Sebenarnya 4 faktorial itu penyederhanaan dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu ya Mas? Yep. Oke, kita lanjut ke diskusi nomor 2. Oke, masih mau Mas Hanif lagi atau ganti? Boleh? Boleh, silakan. Siapa? Masih Farid. dari kelompok 1, boleh? Silakan. Saya Pak, saya. Arisha. Boleh, Oke, Mas Farid. Farid? Ya. Tip zoom dikit, tip nggak kelihatan. Oke. Kayaknya antum yang zoom betul. Oh, ada. Oke. Sama diskusi yang kedua, yang bagian A, berapa banyak cara 5 orang duduk pada 5 kursi sejajar? Jawabannya pakai 5 faktorial karena ya apa ya, 5 orang terus duduk pada 5 kursi sejajar tuh kayak penuh semua gitu Pak. Jadi pindah-pindah, jadinya pindah-pindahnya nggak nyisain satu kursi pun, jadinya langsung pakai 5 faktorial. Jawabannya ada 120 cara. Jadi dengan kata Yang lain B, pas ya Mas antara slot sama objek yang mau ditempatkan di slot itu ya, maksudnya tadi. Iya. Oke, sip. Lanjut Mas. Yang B ini lupa nih. Ingat ya. Ya. Yang B. Itu lupa beneran. Sama Rit. Kan ada 4 peserta, berarti ada 4 urutan juga. Tergantung 4 peserta itu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Oke. Jadi karena perlombaan diikuti 4 peserta, pasti nanti urutannya ada 4 juga gitu ya. Jadi ada urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat. Dan dalam hal ini menggunakan 4 faktorial juga. Oke, lanjut masih di diskusi 2, C, D, dan E. Yang C itu 7 faktorial per 3 faktorial. Jadi yang faktorial kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi karena dibagi sama 3 faktorial, kita ngalihin cuma sampai 4, terus 3 faktorialnya dicoret. Oke, kita bisa mengeliminasi langsung 3 faktorial gitu ya. Karena stop di 3 faktorial karena di penyebutnya juga ada 3 faktorial, seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, dari kelompok lain nih, apakah ada yang mau menambahkan atau Pak, sebelumnya saya kayak gini loh Pak, terus baru nemuin nih yang kayak begini gitu. Silakan, ada? Khususnya di diskusi 2C. Silakan. Oke, mungkin kelompok 2 deh. Boleh nggak kasih tahu jawabannya di diskusi 2 khususnya? Bagian C, D, dan E. Oke. Bisa langsung ambil ini ya, ambil share screen-nya.
Tadi yang ngambil SS di kelompok 2. Oh iya, Pak. Iya. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Ini diskusi 2 yang tadi kan. Yang 5, 4, 3, 2, 1. Sama sih caranya kayak yang tadi. Tapi cuman tadi kan langsung 5 faktorial, kalau tadi kita slotin dulu. Oke. Sip. Jadi di sini terlihat ya, di kelompok 2 masih belum ngeh untuk penjabaran yang bagian atas. Masih berusaha menggunakan slot. Jawabannya 5, 4, 3, 2, 1, jadi 120. Tadi bedanya sama yang di kelompok 1 sudah menggunakan faktorial, jadi bisa langsung dapat jawaban. Kayak gitu. Ya. Kemudian di khusus yang di bagian C, itu boleh dijelaskan? Bagian C. Ya. Ya, tadi ini kan kalau 7 faktorial kita jabarin jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama kayak 3 faktorial kalau misalkan dijabarin jadi 3 dikali 2 kali 1. Karena ini bisa sama nih. Ini 3 kali 2 kali 1 ya dua-duanya bisa dicoret ke bawah. Ya. Cuman lebih gampangnya lagi kalau misalkan 7 dikali 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial itu juga bisa buat menghemat waktu. Ya, betul ya. Tadi sinkron ya sama jawaban di kelompok 1 ya. Oke. Iya. Makasih. Kita lewati saja diskusi 2. Jadi kesimpulannya ketika memang slot sama dengan objeknya, jadi kita bisa langsung menggunakan faktorial yang tadi ya. Ketika memang faktorial di atas bisa dijabarkan sampai penyebutnya, itu bisa kita langsung coret aja kayak gitu. Oke, masih di kelompok 2, boleh dipaparkan hasil diskusi untuk yang ketiga. Apakah sudah sampai? Udah. Oke, silakan. Untuk diskusi 3 kan tadi ditanyanya berapa banyak pengurus kelas, ketua, sekretaris bendahara yang dapat mendapat dari 5 orang kandidat. Ini kita disuruh nyari 3 dari 5. Nah, kita ini pakai cara permutasi 5P3. 5 faktorial per yang jadi N-nya ini 5, yang jadi R itu 3, N kurang R, 5 kurang 3, 2 faktorial. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 60. Nah, untuk yang B-nya ini ditanya berapa banyak susunan 5 orang duduk dari 7 kursi sebaris. Sebenarnya ini tadi tuh kita agak kebingungan cara ngerjainnya gimana. Karena slotnya lebih banyak daripada orang yang duduknya. Iya. Orang yang duduknya cuma 5 gitu. Ternyata habis tadi itu kita diskusi-diskusi, nggak apa-apa nih kita anggap aja satu orang ini ada 7 pilihan nih. Kita pakai slot nih, satu orang ada 7 pilihan. Nah, orang yang keduanya itu punya 6 pilihan karena kursinya satu udah dipakai sama orang pertama. Orang yang ketiganya itu dia punya 5 pilihan karena 2 kursinya udah dipakai sama orang pertama, orang kedua. Nah, begitu terus sampai orang yang terakhir, sampai 3 nih. Nah, kalau dilihat kayak gini kan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, itu bisa aja sama aja kayak 7 faktorial dibagi 7 dikurang 5 faktorial atau 2 faktorial. Sehingga kita bisa menentukan banyaknya slot ini dia tuh kalau dipakai dalam rumus permutasi itu akan menjadi di depannya 7P5 bukan 5P7. Itu sih, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya apakah pada persoalan permutasi ditentukan slot harus di depan, objek harus di belakang? Ditentukan dari yang paling banyak. Betul, ditentukan dari jumlahnya yang mana yang lebih besar. Betul, bukan dari nama slot atau objeknya. Oke. Baik, makasih Aito untuk penjelasan diskusi 3-nya. Nah, apakah kelompok 3 sampai diskusi 4? Belum? Belum, Pak. Belum, oke. Ada kelompok yang sudah sampai diskusi 4?
Belum ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi, sedikit lagi diskusinya, mungkin 10 menit tambahannya untuk melanjutkan diskusi. Habis itu kita akan melakukan kesimpulan dan melakukan kuis. Oke, saya breakout sekali lagi untuk bagian kedua. Aduh, susah nih kayaknya. Diskusi 4. Ini langsung nomor 4. Ya, langsung diskusi 4 aja. Ini terkait sama, kalau kalian lihat judulnya di situ adalah permutasi dengan pengulangan atau unsur yang sama. Kalau di bagian tadi, diskusi 1 sampai 3 itu permutasi dengan unsur yang berbeda. Sekarang kita udah masuk di diskusi 4, permutasi dengan unsur yang sama. Silakan kalian analisis di sini. Pemodelan daftar bahwa ini modifikasi sampai di atas menentukan banyak susunan kata yang dapat membuat jadi kata ataya. Mungkin untuk ini yang diisi yang di atas dulu ya, bisa dibaca dulu ya. Sebelum diskusi 4 kan ada deskripsinya di atas. Oh ya. Jadi panduan. Nah, dari situ silakan. Udah. Oke, saya tinggal dulu ya ke room sebelah. Oke. Bisa langsung ke diskusi 5 aja, Ren? Ya, oke. Yuk, kita langsung kerjain ini. Kalau tadi kan berdasarkan asumsi-asumsi yang udah kita buat di awal tuh, sebenarnya kita udah, nyoba-nyoba ngerjain gitu ya. Nah, kira-kira kalian ada ide nggak untuk kerjain diskusi 5? Ada nggak? Kan tadi udah diskusi 1 sampai 3, itu kan udah ngomongin ini ya, permutasi dengan unsur yang berbeda. Kalau tadi di awal, Aito sempat asumsi katanya 2 wanita duduk berdekatan, berarti wanitanya itu, si 2 wanita itu dijadiin 1 item aja gitu. Jadi dalam hal ini, asalnya memang ada 6 objek gitu ya, tapi karena 2 wanita duduk berdekatan, berarti ada berapa objek tuh yang ada di situ? 5. Ada 5. Berarti kalau ada 5 objek ditempatkan ke dalam 5 slot, jadinya? 5 faktorial. 5 faktorial, benar banget. Boleh langsung dicoret di situ? Itu yang A ya? Itu yang A, betul. Oke, tapi, ada tapinya nih. Nggak usah dijabarin, nggak apa-apa, Ju. Langsung aja 5 faktorial kalau kamu tahu. Ini nyoret siapa? Ren. Oh, Ren. Ya, Ren. Langsung aja, Ren. 5 faktorial berapa, Ren? Iya. Tahu nggak? 5, 4, 20, 60, plus 20 ya? Plus 20. Oke. Terus, tapi ada tapinya nih. Tadi yang di 2 wanita itu bisa apa? Berdekatan. Nah, yang berdekatan itu bisa apa? Kalian lihat deh. Bisa 2, bisa pindah gitu ya? Bisa pindah, benar. Jadi ibarat 2 wanita yang dimaksud adalah Nadia dan Anju, kan bisa Nadia, Anju, Nadia gitu kan ya. Berarti apa? 2 wanita, 2 objek masuk ke 2 slot, kayak gitu kan ya. Jadi di dalam wanita itu ada slot lagi gitu, ada permutasi lagi. Jadi berapa? Berapa permutasi? 2. 2, betul. 2 faktorial, betul. 2 faktorial. 2 faktorial. Ya, boleh langsung 2 faktorial. Ya, jadinya berapa tuh? 2. Terus diapain tuh? Kedua Sending itu? my love for apa tuh? Cepetan. Terus diapain tuh? Jangan ditambah, Ren. Itu kan dalam satu ini ya.
dalam satu line. Kalau dalam satu line itu bukan ditambah. Jadi diapain? Dikurang. Dikali. dalam permutasi itu cuma ada 2 pilihannya. Kalau nggak ditambah dikali. Nah, ini dikali. Nah, tapi sebaiknya sih saran dari Pak Andri ya, penulisannya jangan ke bawah Ren. Tapi kamu justru nulisnya 5 faktorial kali 2 faktorial. Kayak gitu. Baru ntar bawahnya 120 kali 2. Jadi jawabannya 240. Kayak gitu. Sip. Oke, gimana yang B? Dua wanita duduk tidak saling berdekatan. Nah, loh. Tidak saling berdekatan. Berarti objeknya 6 lagi ya, Pak? Objeknya 6 lagi. Oke. Berarti? Faktorial. Tadi kalau di Aito sempat ngomong katanya untuk bagian yang B ini kita tinggal cari aja nih susunan yang umumnya. Dikurangin sama yang wanita duduk yang berdekatan tadi gitu. Jadi 6 faktorial kamu hitung dulu. Itu kan umumnya ya. Jadi nggak ada kondisional tertentu. Dikurang kejadian atasnya kan ya, Pak? Iya, dikurang kejadian yang di atas gitu. Jadi sebagai sisa ya. Oke. Untuk nomor 2 gimana? Modelnya apa aja yang bisa didapat? Yang tadi ya? Tadi kan Rena udah ngomong tuh, yaitu PW, 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 PW ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu di list dulu, boleh silakan. Agar simetris kan alternatif yang pertama itu susunannya adalah apa tuh? PW, PW. Terus Oke, boleh dituliskan Ren, PW, PW apa tadi itu? Ya, oke. Nah itu silakan kamu tuliskan tuh P yang depan berarti ini perempuan di slot pertama bisa memilih berapa ini? Oke, sip. Ya, untuk wanitanya, ya. Oke, tinggal dikali aja ya. Iya. Nah, yang kedua, bikin lagi modelnya lagi. Kalau ini kan model yang pertama ya. Gak usah Ren, gak usah dijadikan faktorial, nggak apa-apa. Ini langsung dikalikan aja. Ya, ini dikalikan aja, nggak usah dibentuk faktorial. Wah, hilang semua. Nah, yang ini aja dihapus. Oke. Nah, ini sama dengan ini deh. Jadi berapa langsung tuh? Ya, 433, 22, 11. 16 kali 9. Oke. Sip. Lanjut. Model apa lagi tuh yang bisa? Silakan. Itu baru model pertama ya. Bisa juga tadi apa ini tuh? Ini yang B kayaknya harusnya 480. Nah, itu harusnya berapa tuh? 480 Karena. Ya. Oke, saya ke sebelah dulu ya. Oke. Gimana Mas? Ada kesulitan? Bener gak nih Pak? 20 Pak. Ngada-ngada Pak. Siap. Tuh 5 faktorial dari mana tuh? 5 ada faktorial. Nah, terus di sini kan 120 ya. Nah, 5 faktorial karena ini Ataya kan 5 faktorial. Kalau normalnya berarti ada 5 slot, 5 blok apa 5 blok lagi 5 objek. Ya. Objek. Kemudian 5 faktorial. Cuman 3 faktorial itu karena ada pengulangan A, sedangkan A-nya itu udah 3. Jadi dibagi pengulangan A-nya ini. Oke, banyaknya unsur yang sama ya. Banyak A. Oke, sip. Oke. 5 faktorial. Terus di apa namanya?
Ini metode efisien Dibagi. berarti ya? Iya. Ya, karena ini harus tahu, Pak. coretannya gitu, mana yang berulang, mana yang nggak berulang gitu ya. Oke nih, kayaknya kita harus balik lagi ke main room nih untuk jadi screenshot nih. penutupan. Silakan di screenshot langsung. Oh, ini metode yang lama baru kita langsung metode efisiennya, Pak. Nggak apa-apa. Suruh cari metode efisiennya. Lah kita langsung efisiennya. Ya udah. Nggak apa lah. Nggak apa lah ya. Oke, saya balik. Adip Dapro. Silakan di SS kemudian balik ke main room ya. Udah. Oke, barusan di 10 menit yang sangat singkat tadi, kalian udah coba ngerjain di diskusi 4 sama diskusi 5. Kita masuk ke, ada kelompok yang mau coba presentasi di diskusi 4, silakan. Kalau saya tadi lihat di kelompok Mas Hanif ya, kelompok berapa sih kamu? Kelompok 1 ya, Mas? Kelompok 1 tuh langsung menggunakan cara cepat gitu ya. Jadi sumber gitu, cara mengerjakan soal yang berulang itu langsung menggunakan faktorial. Bagaimana di kelompok 2, di kelompoknya Mas Varianda tadi? Saya belum sempat ke sana. Penjelasannya gimana? Apakah menggunakan langsung metode cepatnya? Atau ada penjabaran metode yang lamanya dulu? Di kelompok 2. Ada nggak ada sih, Pak. Ada. Boleh di share screen? Pakai langsung pakai. Oh, boleh. Itu boleh di share screen nggak? Oh, oke. Yang diskusi 4. Oke, langsung ya. Jadi kalau Ataya di sini kalau saya bisa lihat ada 5 faktorial. Kemudian gimana tuh, Mas? Jelasin deh. Jadi kan di sini kan ini ada 2 ya. AAA dibedakan menjadi A1, TA2, YA3. Berarti A-nya itu berbeda semuanya. Otomatis kalau berbeda semuanya kita bisa pakai 5 faktorial langsung karena anggap aja itu tuh beda-beda huruf semua gitu A-nya. Nah, 5 faktorial kalau dikali semua 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 20. Terus 20 terus 6. Nah, yang tidak dibedakan ini berarti maksudnya tuh A-nya itu nggak dibedain, A-nya sama gitu. Kan di sini bilangnya rumus yang efisiennya. Ini kita pakai cara 5P3. 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 kali 4 kali 3 bagi 3 faktorial sama 20. Jadi secara kesimpulannya aja ya, itu untuk mencari yang tidak dibedakannya itu jumlah susunan huruf dibagikan jumlah huruf yang sama. Dan itu susunannya ini ada 5. Baik. Mas Saito, mungkin itu ditambahin ya di itunya kamu lihat kan di bagian panah sudah dituliskan ada 5 huruf, di bawahnya ada pengulangan titik-titik. Jadi pengulangannya ada berapa huruf tuh di situ? Kalau kamu bisa isikan, tambahkan. Oh, pengulangannya ada 3 huruf yang 3 huruf. Jadi nanti pasti ada hubungan antara 5 dan 3 itu. Seperti itu ya. Nanti. Nah, sebenarnya sih harusnya untuk diskusi 4 itu kalian list dulu gitu ya, tidak menggunakan cara cepat. Jadi di sini kalau saya udah contohkan 3 nih ada TYAAA, kemudian TAYAA, kemudian TAAYA, kemudian pasti nanti lanjutannya ada TAAAY gitu ya. Ini ada bisa dilanjutin lagi. Kemudian nanti apakah Y-nya yang di depan, kemudian nanti T-nya yang bergeser seperti itu. Nanti kalian bakal dapat 20 susunan jika memang kalian melakukan ini dengan cara membatik gitu ya. Jadi di list satu-satu gitu, diperlihatkan daftarnya. Oke, nggak apa-apa kalau kalian udah tahu caranya gitu ya, bisa langsung cepat. Nah, hati-hati penggunaan notasi ini. Kalau saya boleh memberikan sedikit bold di sini. Jadi 5P3 yang disebutkan di sini itu akan berbeda dengan 5P3 yang di sebelumnya. Jadi kalau dalam unsur yang sama, 3 yang di sini bukan pengurangan dari 5 dikurang 3 gitu ya, tapi memang apa adanya aja. Tapi lebih aman sebaiknya tidak menggunakan formula ini waktu menggunakan menyelesaikan persoalan yang unsur berulang gitu. Nggak apa-apa sih kalau ini dapat dari berbagai sumber, dapatnya kayak gini nggak apa-apa. Tapi mungkin di kemudian hari
nggak perlu dimunculkan toh, khawatir nanti ada miskonsepsi karena yang satu lagi. Jadi langsung bisa kamu tulis aja, karena di sini kita lihat ada 5 huruf, kemudian di sini ada 3 pengulangan, berarti 5 faktorial per 3 faktorial. Oke, itu ya diskusi 4. Kita masuk langsung ke diskusi 5, sekaligus untuk memverifikasi jawaban atas hipotesis yang di awal kalian sampaikan. Mungkin di kelompok 3 sudah mencoba mengerjakan diskusi 5? Iya. Ya, boleh disampaikan sedikit sebelum kita melakukan kesimpulan, penarikan kesimpulan. Oke. Jadi ini yang nomor 1A itu yang pertama cara susunan duduk yang terbentuk jika dua wanita duduk berdekatan. Jadi yang pertama itu kan slotnya ada 5. Terus yang mau duduk 5. Nah, ini kan dua wanita duduk berdekatan dijadiin 1 ya. Sesuai hipotesis yang pertama. Jadinya totalnya itu ada 5, jadi 5 faktorial dikali 2 faktorial karena di dua wanita itu sendiri juga ada Pak? Ada pergantian gitu kan. Jadi 105 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya 240. Terus yang B itu jika wanita tidak duduk berdekatan, kalau sesuai hipotesis yang awal tadi, itu kan bilangnya keseluruhan dikurang sama yang wanita duduk berdekatan. Jadi keseluruhannya itu kan ada 6, jadi 6 faktorial dikurang sama jawaban yang sebelumnya, jadi 480. Oke. Baik, dari nomor 1, apakah ada, Pak, kayaknya saya punya deh alternatif lain. Ada nggak? Silakan. Silakan jika ada yang punya alternatif lain untuk nomor 1. Yang khususnya yang di bagian B ya. Kalau bagian A memang caranya seperti itu tadi yang sudah disebutkan oleh Anju ya. Jadi 5 faktorial dikali 2 faktorial, 5 faktorial karena tadinya sebenarnya ada 4 laki-laki dan 2 wanita ya. Karena 2 wanita berdekatan dia dijadikan 1 objek. Jadi objek yang dibicarakan di sini cuma ada 5 kayak gitu ya. Jadi 5 faktorial. Kenapa dikali dengan 2 faktorial? Karena dalam 2 faktorial ini terjadi dari 2 wanita yang tadi dijadikan 1 objek itu bisa terjadi pertukaran juga. Jadi misalnya 2 wanita itu adalah AB, bisa jadi BA gitu ya. Jadi itu kan permutasi sendiri ya di dalam kelompoknya seperti itu. Jadi makanya 5 faktorial dikali 2 faktorial. Untuk yang B, apakah ada alternatif selain mengurangi antara jawaban umum tanpa syarat dikurangi dengan jawaban 2 wanita saling berdekatan? Ada? Saya akan kasih clue sedikit ya. Ada satu alternatif lagi. Jadi bagaimana cara menyusun tapi wanitanya tidak berdekatan? Jadi gini, karena menyusun wanita tidak berdekatan, kita akan membuat suatu suatu model lagi yang agak berbeda. Sorry. Nah, kalian bisa bikin kayak gini. Jadi ini ada laki-laki, ini slot kosong yang akan ditempati oleh wanitanya. Di situ karena laki-lakinya ada 4, berarti kita akan buatkan 4 laki-laki, 1, 2, 3, 4, dan di sini adalah slot kosong yang akan nanti ditempati oleh wanitanya. Nah, kalau kayak gini kalian kebayang nggak hitungannya seperti apa sih? Ini ada 4 laki-laki, berarti seperti apa? 4 laki-laki. Bagaimana? Ada 4 laki-laki. Penghitungannya adalah 4, 3, 2, 1. Faktorial ya? Betul, 4 faktorial. Jadi atau 4, 3, 2, 1 Pak, boleh. Atau kita singkat aja jadi 4 faktorial. Sekarang ada 2 wanita yang mau kita tempatkan di berapa slot nih? 5 slot. Nah, gimana? 5 permutasi 2. Betul banget, 5 permutasi 2. Kita menggunakan 5P2. Nah, sekalian saya simpulin ya, untuk temuan yang pertama adalah seperti ini. Kapan sih Pak kita menggunakan faktorial langsung? Kapan kita memunculkan simbol permutasi pada penyusunan ini? Nah, ada yang bisa nemuin nggak kapan menggunakan faktorial langsung, kapan menggunakan simbol permutasi? Ketika
objek sama slotnya sama, kita langsung bikin faktorial. Betul. Kalau misalnya objek sama slotnya beda, kita munculin permutasi. Betul banget itu ya. Nah, coba kita hitung apakah jawabannya akan sama dengan yang B. Jadi kesimpulan yang pertama seperti itu ya, penggunaan faktorial dan permutasi tergantung kondisinya. Jika objek dan slot itu seimbang, kita bisa langsung menggunakan faktorial, sementara jika berbeda, kita bisa menggunakan permutasi. Seperti yang dibahas sebelumnya ya, yang kuantitinya lebih besar ditaruh di depan. Oke, 4 faktorial itu adalah 4, 3, 2, 1 gitu ya. Kemudian 5P2 itu adalah 5 faktorial per 3 faktorial, sehingga kita dapat 4, 3, 2, 1 itu adalah berapa nih? 24 dikali 5, 20. 54 aja ya, 20. Berarti 24 kali 20. Jawabannya adalah 48. 480. Sama ya. Jadi alternatifnya salah satunya ini. Jadi kita yang paling pertama adalah memunculkan pemisah-pemisah ini. Dalam hal ini karena targetnya memisahkan 2 wanita, berarti yang laki-lakinya ini menjadi pemisah antara slot yang akan ditempati oleh wanita. Oke, lanjut ke nomor 2. Jadi kesimpulan yang pertama tadi penggunaan faktorial dan permutasi. Ke yang nomor 2 silakan. Masih di kelompok 3 ya, karena udah diisi. Ini berarti baru satu alternatif ya? Boleh dijelasin? Nomor 2 berarti kan dijabarin dulu pria wanitanya. Terus karena prianya 4, wanitanya 3, jadi prianya itu 4 faktorial, wanitanya 3 faktorial. Ya. Terus ditambahin. Oke, jadi langsung aja Pak. Jadi ini model slot yang dibikin adalah PWPWPWP. Ini simetris. P yang pertama akan mendapatkan 4 pilihan gitu ya. 3, 2, dan 1. Ini 3, 2, dan 1. Seperti itu. Ada lagi tambahan dari kelompok lain mungkin? Tadi di kelompok 3 baru menuliskan 1 modelnya. Di awal tadi sudah disebutkan juga ya. Untuk bentuk simetris. Yang itu ya, yang PP, W-nya 3 di tengah, sama PP lagi. Kemudian? WWW. WWW. PP. PP lagi, oke. Kemudian bisa juga kalian menggunakan? W, PP, W, PP, W. P, P, W. P, W, P, P, W. W, oke. Ada lagi? Udah. Sudah? 3 aja? Udah ya? Yang tadi PW, PW udah ya? Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup ya? Oke, sip. Nah, ini sama nggak? Akan 144 juga nggak untuk yang bagian 2? Sama, Pak. Sama, 144. Yang ini juga? Sama. 144. Berarti totalnya adalah? 144 kali 3. 144 kali 3. Berapa tuh 144 kali 3? 432 ya? 432. Oke, jadi ada 432 cara untuk menyusun 3 wanita dan dalam bentuk 3 wanita dan 4 pria dalam bentuk yang simetris. Yang terakhir sebelum kita tutup pertemuan kali ini, di sini kalian akan menyusun kata yang menyusun kata banana gitu ya dengan syarat n selalu berdampingan. Oke, ada yang punya ide untuk mengerjakan soal ini? Banana dengan N selalu berdampingan. N-nya berarti jadiin 1. N-nya dijadikan 1, kita taruh terakhir dulu ya untuk modelnya ya. Cuma ada 5 slot. Oke, terus? Terus ada pengulangan huruf A. Ya. 3. Berarti 5 faktorial per 3 faktorial. 5 faktorial. Oke, 5 faktorial dari mana, Mas? Dari 5 ini. Total semuanya. Dari total ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 objek. Kemudian? Per 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial. Oke, terus? Dikali 2 faktorial. Kali 2 faktorial. Kemudian?
Kita lagi mikirin yang ini ya. Bagi 2 faktorial. Bener banget ya. Jadi yang ini kita memikirkan objeknya ya tanpa melihat NN. Di bagian ini kita memikirkan NN. Karena ini tuh mirip banget sebenarnya kayak yang bagian mana ya? Yang bagian ini nomor 1A. Bedanya ini ada wanita A dan B gitu ya. Nah di sini NN gitu ya. Harusnya dikali 2 faktorial. Bener dikali 2 faktorial. Tapi tetap harus dibagi 2 faktorial karena dia pengulangan 2 faktorial. Nah, inilah model yang didapat, sehingga tinggal kita hitung aja, 2 faktorial bisa kita cancel, jadinya 5 faktorial dibagi 3 faktorial, jadinya 5, 4 aja ya. Jawabannya adalah berapa cara? 20 cara. Oke, berarti kesimpulan yang kita bisa dapat di sini, lepas dari kondisionalnya, jadi kalau kita ketemu sama permasalahan menyusun huruf, gitu ya, atau mengarrange huruf, yang harus kita perhatikan apanya? Yang pertama? Syaratnya? Ya, kita nggak pikirin syaratnya dulu toh untuk soal ini pengecualian. Yang pertama kita harus lihat dulu banyaknya apa dulu? Banyak objeknya, betul. Objek sama slot. Sama? Sama? Kalau hurufnya, khususnya huruf ya? Objek yang sama. Huruf yang sama. Iya, huruf yang sama. Oke, itu jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari nomor 3. Sudah sesuai ya. Nah sekarang coba kita bandingkan tadi, boleh saya gantian share screen-nya ya, dimatikan. Oke. Tadi di awal Mas Hanif bilang sebentar, kalau pria ditambah wanita. Nah apakah benar pria ditambah wanita untuk nomor 2? Enggak ya. Tapi hubungannya apa antara pria dan wanita setelah disusun mendatar, yaitu di antara tadi nih, ini prianya tadi berarti ini 4, kemudian ini 3, ini 2, ini 1, ini 3, ini 2, ini 1. Ini bukan ditambah tapi dikali, betul, ini dikali. Nah kemudian yang ditambah itu adalah posisi 1 tambah posisi kedua tambah posisi ke-3 gitu ya. Jadi kemungkinan simetri 1, kemungkinan simetri 2, dan kemungkinan simetri 3. Kemungkinan yang dimaksud sama Mas Hanif itu ya, bukan pria tambah wanita, tapi simetri 1 ditambah simetri 2 ditambah simetri 3 sebagai total dari upaya penyusunan 3 wanita dan 4 pria dalam susunan yang simetris. Seperti itu. Oke, saya kira itu kesimpulannya mengenai materi permutasi dengan unsur yang berbeda dengan unsur yang sama. Habis ini kalian mengerjakan kuis ya. Kuisnya terdiri dari 5 soal aja. Oke. Kuisnya terdiri dari 5 soal PG. Nah, kalian bisa buka di Google Form-nya. Kalau misalnya kalian udah ketelan nih Teams-nya, saya taruh di chat aja. Oke, silakan kalian buka itu, bit.ly kuis permutasi. Oke, dikerjakan ya. Kayaknya cuma butuh waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Baik, saya kira itu dulu pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di kelas kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih banyak ya. Dadah Pak Andri. Dadah Div, makasih banyak. Roy, makasih Roy. Kuisnya beneran dikerjain. Ya, oke, siapa? Dikerjain ya, langsung dikerjain. Oke. Biar hasilnya ada. Oke. Oke ya. Dadah Pak, makasih Pak. Rasa belajar beneran nih Pak. Ya Pak. Gak ada waktunya kok, nggak kayak psikologi. Kalau psikologi kan ngeselin. Oke. Kalau ini aman lah, nggak ada waktunya. Oke, ya Mas, Assalamualaikum.